Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di pelajaran geografi. Kali ini kita akan membicarakan tentang biosfer. Materi ini akan kita sampaikan berturut-turut. Silahkan menyimak dan kita mulai apa saja yang harus kita pelajari di dalam materi ini. Baik, silahkan bersiap-siap dan kita mulai membicarakannya. Materi ini memuat hal-hal sebagai berikut sebagai topik diskusi atau yang kita bicarakan, karena materi yang saya sampaikan adalah secara singkat saja. Nanti secara lebih kita akan bicarakan di kelas walaupun PJJ. Baik, nanti kita akan bicarakan tentang pengertian persebaran flora dan fauna, persebaran flora dan fauna di dunia, kemudian persebaran fauna di Indonesia, flora dan fauna di Indonesia ini, kemudian persebaran fauna di Indonesia, flora dan fauna jadi satu, ini dua ini, kemudian kerusakan flora fauna dan pelestarian flora dan fauna. Biosfer berasal dari kata bio yang artinya hidup dan sphere artinya lapisan, berarti lapisan lingkungan hidup atau lingkungan yang terdapat dalam makhluk hidup. Biosfer secara khusus mempelajari flora dan fauna. Di sini ada biosfer, biogeografi, kemudian ada fauna yang disebut dengan ilmu zoologi, dan flora atau botani yang kemudian nanti menjadi ekologi. Flora dan fauna di suatu tempat itu akan berbeda. Jadi kita melihat di tempat-tempat tertentu, kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu, nanti akan ada tumbuhan dan hewan yang berbeda. Misalnya kita ke gunung, kita akan menemui flora yang khas yang tidak kita ketemui di tempat pantai misalnya. Demikian juga kalau kita ke pantai, kita juga akan ketemu dengan tumbuhan-tumbuhan yang sesuai dengan kondisi pantai. Berikutnya yang namanya fauna itu biasanya juga mengikuti floranya. Karena apa? Karena fauna ini sebagian besar hidupnya itu dipengaruhi oleh flora di suatu tempat itu, sehingga ada hubungan timbal balik antara flora atau tumbuhan dan fauna. Nanti sebagai flora sebagai penyedia pangan dari tumbuhan itu. Nah, sekarang kita bicarakan faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna itu di dunia itu menjadi bermacam-macam. Flora di Eropa beda dengan di Asia, beda dengan di daerah kutub, beda dengan di daerah Australia, beda dengan di daerah gurun dan sebagainya. Penyebab pertamanya adalah iklim. Jadi setiap iklim tertentu akan menumbuhkan tumbuhan tertentu, kemudian dengan tumbuhan tertentu itu akan menjadi makanan atau lingkungan hidup bagi hewan tertentu. Ya, mudahnya saja begini. Iklim tadi kita sebut iklim kutub atau dingin, maka tumbuhan yang ada di sana adalah tumbuhan-tumbuhan yang kuat terhadap daerah dingin. Demikian juga hewannya. Hewannya adalah yang ada di sana, persebarannya adalah hewan-hewan yang kuat dengan daerah dingin. Sebaliknya, daerah panas atau daerah gurun itu tumbuhannya adalah tumbuhan-tumbuhan yang sangat kuat menahan sedikitnya air. Hewannya juga begitu. Hewan ini bisa hidup dengan sedikit air. Itu ada di gurun. Artinya dua contoh tadi sudah menunjukkan bahwa iklim akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Misalnya juga iklim di kita, iklim tropis. Iklim tropis itu banyak hujan dengan suhu yang cukup tinggi. Menyebabkan apa? Menyebabkan tumbuhannya itu atau tanamannya itu sangat heterogen. Sehingga karena sangat heterogen, maka hewan-hewannya nanti juga akan lebih banyak macamnya daripada di daerah iklim dan gurun. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah edafik atau tanah, jenis tanah. Jenis tanah pasti juga akan mempengaruhi tumbuhan apa yang akan hidup di atasnya. Karena tumbuhan itu memerlukan jenis tanah tertentu atau unsur hara tertentu yang ada di dalam tanah, sehingga tanah-tanah tertentu
juga akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Demikian juga mengikuti nanti faunanya. Itu secara edafi. Atau mudahnya begini, tanah yang subur tumbuhannya akan lebih banyak daripada tanah yang tidak subur. Tanah di daerah tropis tumbuhannya lebih banyak dibanding dengan daerah yang tanahnya misalnya tanah pasir gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah geografis atau topografis atau relief. Daerah-daerah yang topografinya relatif datar nanti akan tumbuh juga tanaman yang berbeda dengan daerah yang misalnya topografis atau reliefnya miring, apalagi curam gitu ya. Daerah-daerah yang curam nanti menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang mereka hidup menahan dari elevasi yang ada itu, sehingga juga akan mempengaruhi. Yang terakhir adalah manusia, karena manusia ini atau biotik bisa manusia bisa hewan, tapi lebih ke manusia karena memang manusia inilah yang menyebarkan tumbuhan dan hewan paling banyak. Karena untuk kepentingan tertentu manusia ini bisa membawa hewan atau tumbuhan dari tempat satu ke tempat lain untuk kepentingan sendiri, sehingga manusia ini menjadi sangat berperan di dalam penyebaran flora dan fauna, karena manusia punya teknologi sehingga dengan iklim yang tidak bagus, jenis tanah yang tidak bagus atau geografi yang tidak bagus, tidak sesuai bagi manusia, mereka bisa merekayasa untuk bisa tetap menanam atau memelihara hewan. Ini penyebabnya. Jadi penyebab persebaran atau faktor persebarannya adalah iklim, jenis tanah, topografi atau geografi, dan manusia. Nah, sekarang sarana persebarannya. Sarana persebaran tumbuhan dan hewan itu sarannya bisa lewat air, misalnya hujan, kemudian di daerah pegunungan ada banyak bunga atau banyak buah begitu, isi buahnya kemudian dibawa oleh air, kemudian ke bawah dimasuk ke dalam sungai, nanti bisa lebih jauh persebarannya. Udara, ada juga bunga-bunga kecil yang bisa dengan udara bisa juga berkembang atau tersebar. Angin apalagi, kemudian hewan dan manusia juga berperan sebagai sarana. Hewan-hewan juga akan menyebarkan tumbuhan tertentu, kemudian dia sendiri juga akan ada perpindahan dari satu tempat ke tempat. Sekarang kita lanjutkan persebaran flora dan fauna di dunia. Kita lihat dulu petanya. Saya lihat di sini ada warna-warna seperti ini. Boreal itu artinya di daerah kutub, ini warna ini dekat-dekat daerah ini. Kemudian ada mangrove misalnya, ini daerah mangrove itu berarti daerah-daerah yang di sekitar lautan. Jadi di sekitar lautan ini mangrove-nya banyak. Jadi kemudian yang hijau ini aja, yang hijau ini adalah hutan hujan tropis, tropical and subtropical grassland. Jadi ada savana, ada yang lainnya. Jadi ini karena ini daerah tropis, dilewati garis khatulistiwa, termasuk Indonesia. Kemudian Australia bagian utara juga merupakan daerah hutan yang banyak. Kemudian ini yang savana dengan iklim yang cukup tinggi ini cukup tinggi. Ini daerahnya, daerah. Kemudian untuk tadi padang pasir, ini warna kuning. Kita lihat persebarannya. Ini gurun pasir. Ini juga gurun pasir. Ini Jazirah Arab, semuanya gurun pasir. Kemudian ini di Cina ada gurun pasir Gobi. Di sini ada gurun Sahara. Kemudian di sini ada gurun Namibia namanya, Namibia. Dan di sini ada gurun-gurun di Amerika. Di sini juga ada gurun di tengah untuk Australia ini. Ini gambaran persebaran flora dan fauna di dunia. Baik, kita lanjutkan sekarang. Persebaran flora di dunia itu dinamakan dengan bioma. Nah, bioma itu apa? Bioma adalah kumpulan spesies terutama tumbuhan yang mendiami tempat tertentu di bumi yang dicirikan oleh vegetasi tertentu yang dominan dan langsung terlihat jelas di tempat tersebut. Jadi bioma itu sebetulnya ya hewan dan tumbuhan, tapi lebih melihat ke
tumbuhannya. Oleh karena itu, biasanya bioma diberi nama berdasarkan tumbuhan yang dominan di daerah tersebut. Nah, di dunia itu dibagi menjadi 7 bioma atau 7 lingkungan hidup yang atau sekumpulan vegetasi yang hampir sama, yang homogen gitu. Apa saja bioma di dunia itu? Yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Dengan ciri-ciri hutan berada di daerah tropis. Kemudian tropis itu antara sebetulnya adalah 21 derajat lintang utara dan 21 lintang selatan gitu. Kalau ini 10 sampai 10 bisa juga, 10 sampai 10 bisa aja. Kemudian gambarannya seperti ini. Curah hujannya tinggi, bahkan curah hujannya sepanjang tahun. Kemudian suhu dan kelembaban udaranya sangat tinggi. Jadi kelembaban itu jumlah uap air yang dalam udara. Jadi suhunya tinggi, kelembabannya tinggi, maka di tempat tropis itu di daerah ini menjadi sangat panas udaranya. Rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Nah, kemudian pohonnya tinggi, rapat dan nitrogen. Kemudian vegetasinya adalah pohon yang tinggi disertai dengan semak belukar. Kemudian ada tumbuhan yang merambat atau epifit, ada anggrek, rotan, jamur, dan lumut ya. Kemudian daunnya sangat lebat sehingga membentuk kanopi atau tudung yang menyebabkan daerah di bawahnya itu gelap dan lembab dan basah gitu ya. Di mana saja daerah-daerah itu? Untuk di Indonesia hutan hujan tropis itu ada di Sumatera bagian timur gitu, tepatnya Kalimantan bagian tengah, Irian bagian selatan. Ini yang sangat luas di sana. Jawa ada, Jawa itu di bagian Jawa Barat. Misalnya Bogor kan terkenal dengan daerah hujan, maka di sana ada hutan hujan tropis. Kemudian untuk Amerika Tengah ada di Florida, di Karibia. Kemudian ada Kolombia, ada India yang dilewati dari garis khatulistiwa. Itu persebaran hutan hujan tropis yang seperti ini gambarannya. Nah, sekarang ini kita lihat pengertian dan ciri-cirinya tadi. Ini tudungnya sangat lebat sehingga kalau ada hujan ini cukup sulit untuk masuk. Curah matahari juga cukup sulit untuk masuk sehingga di bawahnya itu menjadi rimbun, menjadi gelap gitu ya. Kemudian ini jenis faunanya, fauna-fauna yang di daerah yang gelap, yang mampu hidup di daerah yang daerah gelap, kemudian pohon-pohonnya besar gitu ya. Kemudian ini juga ada tumbuhan-tumbuhan kecil, semak-semaknya. Ini juga sama, hidrogen sangat lebat. Dilihat sangat lebat gitu ya. Kemudian ini kalau dilihat dari bawah, jadi sinar matahari itu tidak bisa langsung tembus ke tanah sehingga seperti ini. Sehingga membentuk daerah yang kenampakan yang semacam ini. Maka wajar kalau di sini nanti kadang-kala menjadi gambut, menjadi tumbuh semak-semak belukar dan pohon-pohon yang merambat karena tingginya dan lebatnya hutan hujan tropis. Bioma yang kedua adalah bioma gurun atau padang pasir. Ciri-cirinya daerah tersebut sangat panas di siang hari, tetapi sangat dingin di malam hari. Atau kalimatnya adalah amplitudonya tinggi. Amplitudo itu perbedaan antara suhu terpanas dan suhu tertinggi, sehingga amplitudonya tinggi. Kalau panas siang hari dia panas sekali, kalau malam dingin sekali. Itu namanya amplitudonya tinggi. Itu ciri yang pertama. Kemudian hujan sekitar setahun sekali, curah hujannya sedikit sekali, bisa setahun sekali saja gitu. Kemudian di sini ada hujan sedikit tapi evaporasinya banyak, sehingga nanti laut di sekitar Arab Saudi misalnya di daerah gurun itu akan sedikit lebih rendah daripada laut-laut di sekitarnya yang tidak gurun. Kemudian jenis tumbuhannya yang tahan terhadap kering seperti kaktus dan rumput-rumput berduri. Wilayah gurun di dunia di mana saja? Tadi sudah kita sebutkan di peta, ada gurun Sahara di Afrika,
merupakan gurun terbesar. Kemudian ada Arab Saudi, Jazirah Arab, ada Australia, Turkistan, ini di daerah sekitar ini, sekitar Cina, Mongolia dan Gurun Gobi, serta Atacama dan Pakistan. Ini masih daerah Saudi Arabia atau Jazirah Arab. Kalau secara peta ini ada persebaran gurun di dunia. Tadi di Australia ini ada Simpson, nama aslinya Gibson, Great Sandy, Great Victoria gitu ya. Kemudian tadi ini ada Sahara, kemudian ini ada Gobi, kemudian tadi Turkmenistan itu di daerah ini, walaupun ini daerahnya tidak disebut. Kemudian ini ada gurun Namibia dan Kalahari, tadi saya sebut gurun Namib. Kemudian ada Patagonia, Atacama. Kemudian di sini ada Great Basin, Mojave dan sebagainya. Jadi di Amerika pun ada gurun di sini, walaupun kalau di sini itu namanya daerah Cotton Belt dan Corn Belt. Jadi daerah kapas dan daerah jagung, itu daerah sini. Ini biasanya untuk koboi itu persebaran gurun di dunia. Di gambarannya tadi dari daerahnya seperti ini, ada pohonnya sedikit yang tahan panas, dan ini ada semak-semak kecil, walaupun ini ada pegunungan ya kering gitu. Ini ada pohon satu besar saja, yang lain tetap kering, dan pohon ini pohon tertentu. Kalau nanti anak-anak ke Mekah, nanti ada pohon Sukarno namanya, kayak pohon akasia itu ternyata di sana bisa tumbuh dengan baik, dan sekarang di Padang Arafah itu sekarang tumbuh banyak, sehingga tidak terlalu panas seperti katanya dulu. Baik, ini tumbuhan kaktus contohnya, masih gurun, daerah padang-padang pasir yang gunungnya itu gunung-gunung batu begitu. Kemudian ini lebih hijau di daerah pantai, biasanya di daerah Mediteran, gurun tapi di daerah pantai begitu. Kan ini karena hijau, backgroundnya biru maksud saya. Kemudian ini tadi rumput berduri yang bisa kemana-mana kalau ada angin. Berikutnya adalah bioma hutan gugur atau hutan 4 musim. Ciri-cirinya ada 4 musim itu, dimulai dari musim semi, mulai berbunga, musim panas berbuah, musim gugur menggugurkan daunnya, dan musim dingin dia hibernasi atau tidur. Tempatnya di mana? Daerah yang mempunyai iklim 4, Eropa, Amerika gitu. Tepatnya ini contoh yang mudah adalah Kanada, Rusia, Jepang, Eropa, Amerika. Jadi sebetulnya Eropa, Amerika, Australia itu adalah daerah-daerah lintang sedang, itu beriklim 4 iklimnya atau musimnya ada 4. Daerah itu adalah bioma hutan gugur atau hutan musim. Ini gambaran tumbuhannya. Jadi ketika musim ini, musim apa ya, ini musim dingin, ini dimulai dari panas dulu, kemudian setelah panas adalah musim gugur, harusnya gitu ya, musim gugur. Kemudian musim semi, ada matahari, dan musim panas, musim gugur lagi. Saya ulangi, dari panas, kemudian setelah musim panas menjadi musim gugur, kemudian musim semi, kemudian musim dingin. Ini contoh kondisi hutannya, tidak terlalu lebat seperti hutan hujan tropis. Jadi dimulai dari musim semi, kondisinya semacam ini, dan musim panas, kondisinya semacam ini, musim gugur di sini seperti ini, dan musim dingin. Kalau ini lebih urut daripada tadi. Ini bioma contohnya. Jadi seperti ini di musim panas ini ada tumbuhannya. Ini musim gugur di Jepang, hutan gugur, hutan di sana sebenarnya tumbuhannya adalah tumbuhan sakura gitu ya. Hutan gugur di Jepang.
Kita lanjutkan sekarang bioma berikut yang keempat adalah bioma padang rumput. Ya, cirinya adalah tumbuhannya sebagian besar rumput, curah hujannya lebih sedikit daripada musim kemaraunya, musim penghujannya. Musim hujannya lebih sedikit daripada kemarau, atau kalau dibalik, musim kemaraunya agak panjang tapi masih ada musim hujan gitu ya. Wilayahnya wilayah Australia, Argentina, Brasilia, Amerika Serikat, Afrika Utara, kemudian juga Indonesia ada di Nusa Tenggara. Ini nama-namanya. Padang rumput di Amerika disebut dengan prairie, padang rumput di Argentina namanya pampa. Hongaria, orang-orang Hongaria menyebut padang rumputnya mereka adalah Poesta. Kemudian di Brasilia menyebutnya adalah Campos. Amerika Selatan Pampas, dan di Afrika Selatan Delta. Itu bioma padang rumput. Ini contohnya bioma padang rumput asli gitu ya. Ada tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang banyak di sini. Ini juga kondisi padang rumput. Ini warnanya, ini tumbuhan sedikit kecil. Kalau anak-anak nanti ke Nusa Tenggara ya hampir semacam ini, jadi ada semak-semak kecil, kemudian padang rumput yang luas, kemudian ada beberapa pohon yang tinggi gitu. Ada hutan stepa. Stepa ya padang rumput ini namanya, padang rumput Nebraska gitu ya. Ini. Kemudian padang rumput di Nusa Tenggara seperti ini. Ini kebetulan ini tidak ada pohon, tapi biasanya ada pohon apa namanya, gaharu itu, pohon cendana. Ini contohnya. Sehingga tumbuhan atau hewan-hewan di daerah Nusa Tenggara, Bali itu termasuk sehat-sehat karena tidak di kandang, tapi ada di padang rumputnya. Yang kelima adalah bioma sabana atau savana. Ini hampir sama dengan padang rumput ya. Kalau tadi padang rumput saja, sebetulnya sabana itu ya padang rumput, savana itu ya padang rumput. Tapi sabana dan savana biasanya ada ciri khasnya, yaitu padang rumput yang diselingi oleh pepohonan baik besar maupun kecil. Jadi sebetulnya yang di depan tadi sudah ada, kalau ada pohon-pohon itu namanya padang rumput sabana gitu ya. Adanya ya sama saja seperti tadi, Australia, Brasilia dan sebagainya, di Nusa Tenggara, di Indonesia. Contohnya ini lebih banyak selingannya, tumbuhan-tumbuhannya dan semak-semaknya. Ini tadi yang saya sebut tadi, ada pohon-pohon begini. Ini di daerah pantai ini ada pohon-pohon semacam ini. Kemudian ini tadi sama seperti ini. Nah, berikutnya adalah hutan taiga. Nomor 6, hutan taiga. Bioma hutan taiga. Ciri-cirinya adalah terdapat di atas lintang 60 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan, atau hampir kutub gitu ya, hampir kutub. Tapi belum kutub karena masih 60. Sedangkan kutub itu 90 derajat. Kemudian tumbuhannya adalah tumbuhan berdaun jarum atau konifer. Yang banyak adalah pinus. Contohnya di Kanada, Utara, Siberia, dan Alaska. Contohnya ini, tumbuhan-tumbuhan yang berdaun jarum begini, atau konifer. Jadi agak jarang-jarang, tapi di sini seperti kalau kita melihat di Indonesia ya, pohon apa namanya, pohon cemara itu biar mudahnya. Pohon pinus, Strobilus betina, Strobilus jantan, ini pohonnya semacam itu. Kemudian ini buahnya gitu ya. Ini lebih di Indonesia di bagian tinggi. Jadi mungkin anak-anak juga perlu tahu bahwa sebetulnya persebaran flora dan fauna atau tumbuhan itu dari Katulistiwa ke arah kutub itu sama dengan dari pantai ke arah pegunungan. Jadi kalau yang ini tadi itu ini di kutub utara atau kutub selatan. Kutub selatan tidak ada ya di kutub. Tapi kalau ini itu di daerah yang tinggi karena sama. Jadi saya ulangi, persebaran flora itu sebetulnya dari Katulistiwa ke arah utara atau selatan ke arah kutub itu sama dengan daerah pantai ke arah pegunungan. Nanti jenisnya hampir sama, maka ini ada warna hijaunya.
taiga masih seperti ini tadi, ini juga masih seperti ini. Yang terakhir adalah bioma hutan tundra. Hutan tundra itu ada rumput kecil yang tahan terhadap suhu yang sangat dingin. Kalau ini berarti di daerah kutub. Sudah 90 ke sana. Kalau tadi ada Kanada Utara, ya Kanada Utara banget. Norwegia, Rusia Utara, Finlandia. Jadi daerah-daerah yang berada di daerah kutub tersebut. Ini contohnya bioma tundra di daerah kutub. Tunda Arktik artinya di sekitar laut Arktik atau daerah kawasan Arktik gitu ya. Kemudian tunda Alaska ini di kutub, ini dan tadi di pegunungan Alpen di Swiss. Di pegunungan Alpen di Swiss. Itu tadi persebaran flora di dunia. Sekarang kita lanjutkan ke persebaran fauna di dunia. Nama-namanya dulu. Jadi persebaran fauna di dunia, nama-namanya dulu. Dibagi jadi beberapa, sudah diberi nama di sini. Kita mulai dari sini aja. Amerika Utara. Ini khatulistiwa ya. Amerika Utara ke sana hewannya disebut dengan tipe Nearktik. Mungkin untuk menghafal di sini ada kawasan Arktik sehingga Nearktik gitu. Di bagian selatan dilewati khatulistiwa ada kata tropis, maka disebut dengan fauna tipe neotropis. Jadi di sini Nearktik, di sini neotropis. Kemudian ini Eropa, sedangkan ini Asia Utara. Nanti batasnya di sini, batasnya pegunungan Ural namanya. Eropa dan Asia Utara, kita sebut Eropa saja, disebut dengan wilayah tipe kawasan tipe fauna Palearktik. Sedangkan untuk Afrika jenis faunanya disebut dengan tipe Etiopian gitu ya. Sedangkan untuk Asia Tenggara dan Asia Timur sedikit namanya Oriental. Sedangkan untuk benua Australia maka disebut dengan tipe Australis. Kita ulangi mungkin untuk aja ya. Asia O, Oriental, Afrika Eropa, Palearktik, kemudian Amerika Utara, Nearktik, Amerika Selatan, Neotropis, dan ini Australia. Itu pembagian fauna di dunia. Kalau di bahas lagi seperti ini, sama seperti tadi, cuma lebih jelas mungkin. Tadi juga sudah jelas, tapi ini mungkin memberi hafalan, menunjukkan tempat-tempatnya juga, pembagiannya juga. Nah, sekarang wilayah Nearktik atau di Amerika Utara, ini ada petanya di Amerika Utara. Itu ciri khasnya adalah, karena ini kita bicarakan tentang fauna, maka di sana ada bison, ada raider, ada pelikan. Itu contoh hewan-hewan yang ada di sana. Tadi kan ada tundra, ada di sini bioma sabana gitu ya. Tapi ini kita bicarakan faunanya. Jadi Nearktik itu yang terkenal bison, raider, dan pelikan. Sedangkan ini contohnya, masih contoh yang lain, karibau, kemudian ini namanya coyote pupi, jenisnya semacam ini. Kemudian beruang kutub seperti biasa, daerah Nearktik, beruang kutub. Kemudian penguin, tadi ada bison. Kemudian sekarang yang neotropis, hewan di bagian Amerika bagian selatan. Jenis faunanya dengan ciri khas di daerah Amerika Selatan ini adalah karena terjadi pada zaman tersier, akhir tersier, maka kawasan ini berhubungan dengan Amerika Utara sehingga banyak hewan yang bermigrasi ke utara, jadi ke sana. Contohnya adalah kukang, tapir, terenggiling, anaconda, pirana, jaguar, dan sebagainya. Di hewan khas di daerah
tropis tapi di Amerika. Kita lihat contohnya di sini. Ada gambarnya. Ini lama. Contohnya di sini. Ya. Contoh yang tadi masih membacanya lama, liama atau lama ya. Kemudian ada anaconda yang terkenal, ada piranha, kita ngerti, tapir, jaguar. Ini jenis di sana. Kita lanjutkan wilayah Australis di benua Australia. Ini binatang khasnya tentu saja kanguru. Jenis-jenis kanguru, tapi juga ada di sana cendrawasih, platypus atau hewan-hewan yang berbulu indah dan berkantung. Jadi daerah Australis ini biasanya berbulu indah kemudian berkantung. Contohnya ini ada kanguru sedang menggendong anaknya. Ini koala. Nah, jenis apa? Tipe hewan di sana ini saya belum tahu namanya. Kemudian oriental. Oriental tadi adalah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hewannya apa saja? Nah, kita lihat. Ada gajah Thailand, gajah India, ada badak. Itu contoh-contoh hewannya. Ini tipe Asia. Di Indonesia bagian timur ada merak, ada macan. Indonesia. Kita lanjutkan sekarang wilayah Paleartik. Paleartik tadi Eropa dan Amerika dan Asia bagian utara. Eropa, Asia Barat, Daya, Asia Tengah, Asia Utara. Contohnya adalah Rusa dan Biafra. Rusa dan Biafra. Kita lihat ada panda di sini. Sebenarnya yang terkenal di Eropa itu adalah panda ya. Panda. Ada onta. Kemudian ini yak di Tibet atau kambing Tibet itu. Kerbau Tibet, tapi ini kambing Tibet itu. Itu contoh hewan-hewan di daerah Paleartik yang terkenal adalah panda. Sekarang kita masuk ke Etiopian, daerah Afrika. Di sini ada gurun pasir, di sini ada gurun pasir. Hewannya apa saja? Ada jerapah, gorila, gajah Afrika, zebra, dan cheetah. Ini contohnya. Tapi juga ada antilop, gorila tadi sedang melahirkan ini, sedang menimang-nimang anaknya. Kemudian gajah, ini juga punya gajah kecil. Ini juga zebra. Oh, kok zebra tuh ini? Ya, punya anak kecil juga. Kemudian tadi zebra, yang tadi bukan zebra ya, yang tinggi tadi jerapah. Jadi kalau ini jerapah, ini tadi zebra, punya anak yang kecil juga. Badak punya anak kecil. Ini musim punya anak kecil. Itu di tipe di Afrika. Masih ada kuda Nil. Kemudian ada cheetah di sini. Cheetah yang terkenal larinya luar biasa. Tapi juga ada harimau. Edisi keluarga, semuanya pakai anak kecilnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita mulai dulu dari floranya, baru nanti faunanya ya. Jadi persebaran flora dan fauna kita mulai dari floranya dulu. Ini pembagian jenis flora dan asalnya. Flora dan asalnya. Ini ada misalnya anggrek dari Singapura, Indonesia, anoa itu dari Indonesia misalnya gitu ya. Burung unta gajah dari Australia. Kemudian misalnya di sini ada bunga tulip dari Belanda, bunga zaitun dari Mesir gitu ya. Ada kiwi, tumbuhan kiwi di Selandia Baru. Ini ya, kemudian ada cheetah di Amerika Latin.
Ini fauna, jadi ini flora, ini fauna. Ini hanya asal-asalnya saja. Jadi kalau bunga tulip dari mana? Itu dari Belanda. Kalau ada di tempat lain sebetulnya aslinya dari sana. Kemudian juga gorila dari mana? Dari Afrika Tengah. Jadi harimau asalnya dari Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, sebagaimana di dunia tadi. Kemudian hutan musim, hutan sabana, hampir sama, hutan stepa, hutan payo atau mangrove, kemudian hutan air rawa, air tawar, kemudian yang terakhir nanti ada hutan lumut gitu ya, hutan lumut. Tapi kita mulai 6 dulu saja. Daerah tropis, hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, stepa, kemudian payo, dan air tawar. Kita lihat contohnya. Ini hutan hujan tropis seperti tadi, hutan dengan kerapatan tinggi, dengan kelebatan tinggi, dan pohonnya tinggi-tinggi. Di Indonesia di mana? Tadi kita sebutkan di Kalimantan Tengah, di Sumatera bagian timur, dan Irian Jaya atau Papua bagian selatan. Ini hutan hujan tropis dengan tumbuhan epipit. Ini contoh tumbuhan epipitnya. Tumbuhan yang nanti merambat, menjalar, atau ada di tempat tersebut. Kemudian ini adalah hutan musim. Contohnya hutan musim itu biasanya hutan yang homogen. Contohnya hutan jati karet gitu ya, dan lain sebagainya. Kopra gitu. Hutan musim yang sejenis. Kemudian ini hutan rawa, hutan air tawar maksudnya, hutan rawa di daerah gambut di bagian Kalimantan. Kemudian hutan rawa air tawar, hutan rawa air tawar. Kalau tadi ini tadi rawa dekat pantai, yang ini air tawar karena sungainya lebar-lebar dan gradiennya sudah tidak tinggi lagi sehingga menjadi rawa. Ini juga masih hutan rawa air tawar. Kemudian ini hutan mangrove, hutan mangrove di pantai dengan tumbuhan utamanya pohon bako. Kemudian ini ada hutan mangrove tapi jenisnya nipah gitu ya. Ini pohon nipah ini. Kalau di daerah Kebumen nanti dipakai untuk sirap sebagai atap dari rumah. Itu tadi jenis flora di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan jenis fauna di Indonesia atau persebaran fauna di Indonesia. Kita lihat petanya. Ini ada Indonesia, ada garis Wallacea, Wallace, dan garis Weber. Di daerah barat ini tumbuhannya sama dengan di Asia, maka disebut dengan tipe Asiatis. Tumbuhan hewannya sama dengan yang ada di sini. Kita bicarakan fauna sekarang atau hewan Asiatis. Sedangkan di sini dekat dengan Australia, maka disebut dengan tipe Australis. Nah, di tengah ini di Sulawesi dan Nusa Tenggara, ini Filipina ini, tapi kita bicarakan di sini, ini adalah tipe peralihan. Jadi kita ulangi, fauna bagian barat disebut dengan Asiatis, bagian timurnya Australis, di bagian tengah ada fauna peralihan. Sekarang fauna Indonesia bagian barat. Ini salah ketik, bagian barat. Mamalia bertumbuh besar, jenis kera, kemudian faunanya tipe Asiatis, Asiatif. Kemudian wilayahnya adalah dangkalan Sunda, dibatasi oleh garis Wallace. Pulau-nya tadi Sumatera, Jawa, Kalimantan gitu ya. Kemudian jenis contoh hewannya adalah orangutan, badak, harimau, kerbau, dan gajah. Ini contohnya begitu.
Ini contoh hewannya, ada harimau Sumatera, ada orang hutan. Ini sendirian ini, sedangkan ini berkeluarga, ada 2 anaknya ini. Ini masih kakaknya. Ada badak Jawa, gajah Jawa, kerbau Jawa, ada rusa. Itu di bagian barat. Sekarang kita ke bagian peralihan atau bagian tengah, dibatasi oleh garis Wallace tadi. Faunanya ada kemiripan dengan Asia dan Australia, jadi campuran Asia dan Australia. Kemudian ada fauna khas, fauna tipe purba gitu ya, wilayahnya Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Contohnya yang terkenal karena ini binatang yang memang sangat dilindungi, yaitu ada anoa, ada maleo, ada babi rusa, ada komodo. Ini gambar-gambarnya, ada komodo, ada anoa, ada burung maleo, ada babi rusa, ada tapir juga. Di Indonesia bagian timur, ciri-cirinya berbadan kecil tapi berbulu indah, tipe Australis, ada di daerah Karan Sahul. Contohnya adalah kuskus, walabi, kanguru, koala, cendrawasih, dan kasuari. Jadi kita tadi sudah bicarakan tipe Australis berarti sama. Ada cendrawasih, ada walabi, ada kasuari, ada kuskus. Ada pohon hewan rangkong kalau di sini namanya. Ini kanguru biasa. Satu lagi. Sekarang kita lanjutkan ke penggolongan hutan. Penggolongan hutan secara umum, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Jadi kalau penggolongan hutan berdasarkan jenis tumbuhannya, kalau tumbuhannya bermacam-macam namanya heterogen, kalau sejenis namanya homogen. Penggolongan yang lain berdasarkan ketinggian tempat, ada daerah pegunungan, kemudian ke bawah ada dataran rendah, ada hutan rawa dan hutan payo. Rawa ini maksudnya di daerah air asin, kalau payo, rawa di daerah air tawar. Dan berdasarkan iklimnya, tadi seperti tadi ada hujan-hujan tropis, hutan musim, dan hutan sedang, atau sebenarnya sabana tropis gitu. Kemudian berdasarkan tujuannya ada macam-macam, tidak hanya ini, ada hutan produksi, hutan lindung, hutan rekreasi, hutan suaka alam, dan hutan-hutan yang lain. Nanti ada hutan ekologi, ada hutan penahan air gitu, bedanya penampung air dan lain sebagainya. Itu jenis. Berikutnya kita bicarakan tentang kerusakan flora dan fauna di dunia. Faktor penyebab kerusakannya ada 5 ini. Satu adalah evolusi, mereka berevolusi. Kemudian ada seleksi alam, adaptasi lingkungan, pengurusan oleh manusia, dan bencana alam. Jadi kenapa ada kerusakan? Evolusi, mereka berubah, maka kadang-kadang jadi rusak. Kemudian seleksi alam, tidak semua tumbuhan dan hewan itu bisa hidup di daerah tersebut terus, karena mungkin musimnya berbeda, iklimnya berubah, maka kadang-kadang ada seleksi. Kemudian ada adaptasi lingkungan, bagaimana tumbuhan dan hewan itu mengadaptasi dirinya dengan lingkungan. Kalau tidak bisa, ya nanti akan jadi rusak. Pengurusan oleh manusia yang paling besar. Kemudian bencana alam adalah faktor yang kelima yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna di dunia. Bentuk kerusakan yang ada disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Pertama adalah kerusakan fungsi hutan, itu karena konversi lahan hutan yang berlebihan, biasanya dipakai untuk perumahan, industri, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian fragmentasi hutan, fragmentasi itu dibagi-bagi gitu ya. Kemudian kebakaran hutan, illegal logging, dan kegiatan penambangan. Ini bentuk-bentuk kerusakan yang sangat jelas. Kemudian polusi lingkungan, ada polusi baik udara, air, tanah, dan sebagainya. Kemudian eksploitasi flora dan fauna, ada perburuan satwa dengan dalih untuk jadi obat, kemudian perdagangan satwa,
dan perburuan satwa untuk kepentingan atau hobi. Mereka nyebutnya olahraga. Ini bentuk-bentuk kerusakan yang ada. Dampak kerusakannya adalah ancaman terhadap ketersediaan bahan pangan dan obat-obatan. Jadi kalau tumbuhan dan hewan itu musnah atau punah, maka ancaman terhadap bahan pangan. Kemudian penurunan jumlah plasma nutfah gitu ya, atau jenisnya gitu. Jenis-jenis, misalnya ada anggrek, ada jenis tertentu lah, itu menjadi penurunan jenis karena punah tadi kata rusak. Kemudian gangguan terhadap keseimbangan ekologi, karena hewan dan tumbuhan itu sebetulnya adalah merupakan ekosistem. Kalau ada yang rusak, pasti alam itu juga akan terganggu, yang lainnya manusia juga akan terganggu. Yang terakhir adalah kehilangan modal utama di bidang pembangunan. Itu dampak kerusakan flora dan fauna. Kemudian pelestariannya, untuk pelestarian di sini pelestarian itu dibuat cagar alam dan lain sebagainya, kemudian membuat undang-undang konservasi alam gitu. Nah, kalau kita singkat menjadi seperti ini. Jadi pelestarian itu dengan dua cara, yaitu dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam ada cagar biosfer, cagar alam, dan marga satwa. Jadi biosfer itu tempat untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Kalau cagar alam hanya tumbuhan saja, kemudian marga satwa hanya hewan saja. Jadi kawasan suaka atau kawasan perlindungan, biosfer, alam, dan marga satwa. Kemudian untuk pelestarian alam ada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata, dan kebun raya. Itu jenis pelestarian yang dilakukan oleh negara kita. Nah, sekarang hewan atau tumbuhan apa saja yang dilindungi? Ini contohnya ada Rafflesia, ada jalak Bali. Ini masih Rafflesia ini. Termasuk juga orang-orang tertentu, orang asmat. Itu juga termasuk bagian dari perlindungan. Walaupun ini bukan flora dan fauna, tapi akan kita kembangkan. Jangan sampai mereka punah karena mereka tidak mau berkembang. Contoh cagar alam di Indonesia, di Pangandaran, itu untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. Kemudian Cibodas, lali jiwo, ada yang menyatakan tali jiwo, tapi juga ada lali jiwo di Jawa Barat. Kemudian Pulau Dua di Jawa Barat, cagar alam Rafflesia di Bengkulu, cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara untuk bunga lebah. Jadi ada jenis bunga lebah. Kemudian ini suaka marga satwa, karena ini marga satwa hanya hewan-hewan saja. Ada Pulau Komodo, Waikambas, Gunung Lauser di Aceh gitu ya. Kemudian Ujung Kulon, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Kemudian Baluran di Jawa Timur. Ini sangat terkenal ini untuk banteng di sana. Ini contoh-contoh suaka marga satwa di Indonesia. Sedangkan taman nasionalnya ada Taman Nasional Lorelindu di Sulawesi, Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo tadi sudah, Cibodas, Siberut, Gunung Lauser, Tanjung Puting, dan Gunung Lawrence di Papua. Ini taman nasional yang terkenal di Indonesia. Bahkan untuk Gunung Lawrence ini menjadi taman dunia, bukan taman nasional, karena di sini ada ribuan jenis anggrek, itu ada komplit di sini, cukup besar. Bahkan anggrek hitam yang tidak ada di tempat lain di Papua ada. Itu Taman Nasional Indonesia. Ini adalah lokasi taman nasional yang ada di Indonesia. Taman nasional yang ada di Indonesia letaknya di mana? Misalnya Gunung Lauser jelas di Aceh gitu ya. Kemudian Taman Komodo ya berarti nomor 19 ada di Pulau Komodo. Kemudian misalnya 13 ini adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi ini lokasi-lokasinya. Baluran misalnya, Baluran itu di 10 di sini. Kalau mau ke Bali nanti sebelum menyeberang ke
pelabuhan nanti ke arah kiri ada Taman Nasional Baluran. Di sana ada banteng, kemudian ada juga ada pantai yang airnya jernih dan kita bisa melihat hewannya atau ikannya dari luar dengan sampan. Bisa dilihat dulu kondisinya atau lokasi-lokasi taman nasional yang ada di Indonesia. Ada Taman Nasional Cendrawasih gitu ya. Sedangkan ini nama-nama saja di provinsinya, taman nasional dan sebagainya. Demikian anak-anak sekalian pembahasan kita tentang flora dan fauna. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.